Hai. Halo. Hai. Halo, Perkenalkan, kami kelompok intoleran dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Nama saya Nitya Davina Mariza, NIM 084. Saya Karisa Ramadhani, NIM 111. Saya Nadia Farusafizah, NIM 117. Saya Denisa Fredela dengan NIM 123. Saya Madea, NIM terakhir 160. Saya Michael Sutirta dengan NIM 212 ingin memaparkan hasil makalah PKM kami yang berjudul Iklan layanan masyarakat berbasis interaktif talkback mesin dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang toleransi antar suku bangsa. Oke, dari PPT kami, slide pertama. Di situ terdapat gambar dari pulau-pulau di Indonesia, di mana suku bangsa Indonesia itu Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau. Wilayah yang luas berpengaruh terhadap keanekaragaman dari negara itu sendiri. Lalu suku bangsa Indonesia itu lebih dari 300 kelompok etnis dan suku, atau tepatnya itu ada 1.340 suku bangsa. Suku Jawa merupakan kelompok yang terbesar di Indonesia dengan jumlah populasi 41%. Meskipun kaya akan keanekaragaman, Indonesia sendiri menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Di situ terdapat hasil survei intoleransi antar suku di Indonesia. Salah satunya itu ada laporan dari Setara Institut tahun 2015. Di situ menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat teratas dalam intoleransi dan meraih rekor tertinggi dalam ketidakramahan terhadap orang dengan latar belakang yang berbeda. Dalam 10 kota dengan nilai toleransi terendah yang disusun Setara Institut, 6 diantaranya berada di wilayah Jawa Barat. Kota dengan intoleransi tertinggi di Indonesia itu ada Bogor, Bekasi, lalu ada Aceh, Tangerang, Depok, Bandung, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kondisi terkini, seperti gejolak intoleransi yang mengatasnamakan pembelaan agama. Contoh, aksi damai 411. Terus ada aksi damai 212 pada 2 Desember 2016, dan terus ada lagi aksi damai 212 jilid 2 yang diadakan pada 21 Februari 2017. Nah, kalau misalkan intoleransi suku bangsa yang terjadi di Surabaya ini, kayak misalkan kita di pasar, terus penjualnya ini dari suku Madura, nah dia bakal ngasih harga yang lebih tinggi ke pembeli dari suku Jawa daripada yang dari suku Madura. Terdapat solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya. Yang pertama dari sisi pendidikan. Pemerintah memang telah menyiapkan unit kerja pemantapan ideologi Pancasila guna menguatkan kembali semangat kebinekaan. Unit kerja ini akan kembali meningkatkan semangat Pancasila mulai dari sekolah hingga masyarakat umum. Nah, yang kedua ini dari sisi ekonomi. Presiden telah merancang konsep ekonomi baru yang akan diterapkan di Indonesia. Saat ini memang tengah digodok dan masih dalam tahap pembahasan di Kemenko Perekonomian. Nah, yang ketiga ada dari sisi hukum. Presiden dengan tegas tidak akan membiarkan kekerasan mengancam keberagaman dan toleransi terjadi. Proses hukum tegas juga akan dilakukan kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk memperbaiki keadaan pencetus gagasan. Dibagi menjadi 3 gitu. Dari yang pertama, pendidikan. Dari pendidikan sendiri, pemerintah tuh memang telah menyiapkan unit kerja pemantapan ideologi Pancasila guna menguatkan kembali semangat kebinekaan. Jadi unit kerja ini akan kembali mengingatkan semangat Pancasila mulai dari sekolah sampai ke masyarakat umum, dan bisa kita rasakan sendiri ya sebagai
mahasiswa yang sedang berkuliah itu kita kan lagi mendapatkan mata kuliah kewarganegaraan dan Pancasila seperti itu. Lalu sekarang di bidang ekonomi, sendiri pemerintah itu, presiden telah merancang konsep ekonomi baru yang akan diterapkan di Indonesia. Saat ini memang tengah digodok, lagi disempurnakan gitu, dan masih di dalam tahap pembahasan di Kemenko Perekonomian gitu. Jadi masih disusun gitu sedemikian rupa supaya bisa berhasil mengefektifkan pencegahan intoleransi antar bangsa. Lalu dari sisi hukum, yang terakhir dari sisi hukum, pemerintah itu pasti ya, presiden sendiri mengatakan bahwa presiden sendiri dengan tegas tidak akan membiarkan kekerasan, mengancam keberagaman dan toleransi terjadi. Proses hukum tegas juga akan dilakukan pada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran. Indonesia akan terancam. Masyarakat Indonesia akan terus diliputi konflik satu sama lain dan tidak dapat hidup di lingkungan yang damai dan tentram. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan demi menjaga kesatuan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah dengan mencari cara bagaimana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai rasa toleransi antar sesama itu sendiri. Nah, salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan mengimplementasikan basis interaktif talkback machine, di mana gagasan ini akan sangat membantu masyarakat dalam menambah ilmu, terus juga bisa memudahkan masyarakat untuk lebih mengerti mengenai pentingnya sikap toleransi, dan mereka tidak perlu lagi hidup di lingkungan yang diliputi konflik maupun peperangan yang kerap terjadi karena perselisihan antar suku, dan bisa merasakan keadaan di mana lingkungan yang mereka tinggali tenang, aman, dan tentram, sehingga persatuan dan kesatuan negara Indonesia akan terwujud pada akhirnya. Pihak-pihak yang dipertimbangkan dalam membantu mengimplementasikan gagasan antara lain ada 4, yaitu yang pertama pihak media. Interaktif talkback machine adalah suatu iklan layanan masyarakat yang tentu membutuhkan media untuk menayangkan dan menggunakannya. Karena iklan ini adalah produk digital, media dapat berperan untuk mempromosikan iklan layanan masyarakat ini. Beberapa perangkat yang dapat digunakan sebagai penghubung adalah televisi, gadget seperti laptop, smartphone, dan tablet. Iklan layanan masyarakat ini dapat diunduh, sehingga perangkat yang akan digunakan harus dapat terhubung dengan internet. Namun apabila tidak ada internet, iklan ini juga dapat dibagikan secara fisik dan dipasang secara manual ke perangkat tersebut. Pihak yang kedua ada instansi pendidikan. Instansi pendidikan seperti sekolah dan universitas dapat berperan penting untuk mensosialisasikan iklan layanan masyarakat ini kepada para siswanya, dengan harapan bahwa siswa dapat belajar tentang pentingnya toleransi dengan adanya interaktif talkback machine ini di dalam lingkungan pembelajaran mereka. Pihak yang ketiga adalah orang tua. Keluarga memiliki pengaruh terbesar dalam perkembangan seseorang. Orang tua adalah pengaruh terbesar dalam pembentukan kepribadian anak, dan sikap seseorang terhadap suatu perbedaan kebanyakan adalah cerminan dari ajaran orang tua mereka. Jadi, iklan ini perlu disosialisasikan kepada para orang tua, sehingga apabila orang tua mendidik anaknya untuk menghargai perbedaan, maka tujuan dari diciptakannya iklan ini dapat tercapai. Pihak yang terakhir adalah influencer. Influencer merupakan orang yang memiliki followers atau audiens yang cukup banyak di sosial media, sehingga mereka dianggap memiliki pengaruh yang kuat terhadap followers mereka. Dalam hal ini, influencer dapat digunakan untuk membuat iklan layanan masyarakat ini lebih dikenal dan dijangkau oleh banyak orang. Influencer dapat membuat masyarakat percaya tentang suatu iklan, sehingga dengan timbulnya rasa percaya, maka masyarakat akan sukarela mencoba produk iklan tersebut. Dalam hal ini adalah interaktif talkback machine ini. Saya akan menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan dan perbaikan yang diharapkan dapat tercapai. Gagasan penulis dalam rangka meningkatkan sikap toleransi di masyarakat Indonesia
adalah dengan mengimplementasikan iklan layanan masyarakat berbasis Interactive Talkback Machine. Nah, apa sih Interactive Talkback Machine ini? Jadi mesin ini dirancang untuk dapat menarik perhatian masyarakat. Mesin ini akan menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan iklan masyarakat lainnya yang hanya berbasis gambar, video, dan lain-lain. Dengan alasan, bentuk iklan masyarakat seperti gambar, video, maupun poster hanya menghasilkan komunikasi satu arah. Sedangkan Interactive Talkback Machine ini menyediakan sumber informasi terlengkap yang dapat digunakan secara dua arah, di mana mesin dapat memberikan tanggapan atas pertanyaan kita terkait informasi mengenai toleransi. Desainnya yang unik dan interaktif juga akan semakin memudahkan masyarakat untuk lebih mengerti mengenai pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, mesin ini dapat ditemukan di berbagai tempat umum dan sarana publik seperti sekolah, perkantoran, dan tempat-tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan toleransi di masyarakat tentunya harus diikuti oleh beberapa hal. Nah, yang pertama, langkah-langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memiliki pikiran yang terbuka dan rasa toleransi yang tinggi. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena apabila memiliki pikiran yang terbuka, maka seseorang tidak akan memandang suatu hal hanya dari satu arah saja. Tidak akan memandang hitam atau putih sesuatu itu. Dengan begitu tidak ada anggapan bahwa ada kebenaran mutlak dan kesalahan mutlak. Pikiran terbuka dan luas akan membuat seseorang memiliki kemampuan untuk menelan mentah-mentah dan melihat sesuatu dari sisi positif dan negatifnya, sehingga akan sulit untuk mempengaruhi atau menghasut mereka untuk meyakini suatu paham tertentu. Nah, yang kedua, yaitu memiliki rasa cinta tanah air. Untuk memiliki rasa cinta tanah air ini, seseorang harus memiliki wawasan Nusantara yang luas. Karena wawasan Nusantara dan rasa cinta tanah air adalah dua hal yang berbanding lurus. Sehingga dalam bertingkah laku, mereka akan menjadi Pancasila dalam landasan tertentu. Di dalam Pancasila terdapat sila yang berisikan kesatuan, maka di dalam berinteraksi, mereka akan menggunakan prinsip kebinekaan. Yang ketiga yaitu bijak dalam menggunakan media sosial. Bijak dalam bersosial media dianggap perlu sehingga kita tidak menyerap segala isu-isu yang beredar dengan begitu saja dan belum pasti kebenarannya. Ditambah dengan berita hoax tersebar di mana-mana. Banyak berita atau isu yang berisikan ujaran kebencian dan memojokkan suatu kaum atau oknum tertentu, sehingga hal tersebut dapat menyulut emosi masyarakat dan menimbulkan keributan. Dan yang terakhir yaitu saling menghargai satu sama lain. Sudah menjadi sifat manusia bila dihargai dan dihormati orang lain, serta menjadi kewajiban setiap manusia untuk menghargai sesamanya. Tidak terkecuali dengan segala perbedaan yang ada, toleransi dalam bersikap adalah gambaran ideal untuk masyarakat. Rasa saling menghargai dan menghormati akan menimbulkan lingkungan yang tentram dan damai. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.